Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih, suara aku udah masuk belum ya? Masuk. Oke, terima kasih. Nah, selamat sore dan selamat datang di webinar Angkringan CICP 3, Sobat Kultur. Nah, apa kabar nih semuanya? Perkenalkan, nama saya Amalia Yuratri atau biasa dipanggil Amel. Dan saya adalah among tamu hari ini. Sebelum kita mulai, saya izin merekam acara dalam sore hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas solidaritas dalam organisasi pemuda, sebuah tema yang relevan dan menarik untuk kita-kita ini nih. Solidaritas tidak hanya menjadi sorotan dalam situasi krisis, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Hari ini tamu kita adalah Mbak Melani Jayanti. Halo Mbak Melani. Halo. Nah, oke, dalam penelitian Mbak Melani, beliau meneliti pola dan peran hubungan antar anggota dalam tindakan solidaritas organisasi pemuda. Nah, mari kita jelajahi bersama temuan kami dan temuan Mbak Melani, maaf, dan bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita semua. Boleh silahkan Mbak Melani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Terima kasih sudah eh, berkenan hadir di acara angkringan ketiga ya pada kali ini. Gitu. Mohon maaf kalau mungkin agak lemes atau gimana karena memang saat ini saya sedang dalam kondisi tidak fit gitu. Jadi saya berharap nanti ke depannya tidak akan gugur di tengah jalan begitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih. Saya mau melihat beberapa para ini ya akademisi, peneliti dan kakak angkatan saya nih ada beberapa yang di apa yang sudah hadir di Zoom. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Nggih. Punten. Kok wis tekan kesimpulan nih, Pi? Nah, nggih. Tadi sudah Amalia ini ya sampaikan bahwa penelitian ini berjudul Communal Sharing sebagai landasan dalam aksi solidaritas organisasi pemuda begitu. Nah, penelitian ini itu sebenarnya tidak serta-merta berdiri sendiri atau tercetus begitu saja, tetapi penelitian ini menjadi bagian dari penelitian yang bertema Young People and Solidarity during the COVID-19 pandemic begitu, yang di eh, yang diketuai oleh Bu Enti. Waktu itu ada dosennya, ada Pak Fatur juga, Prof Fatur, ada Mas Aang, kemudian ada beberapa teman-teman CICP yang membantu begitu. Nah, penelitian ini juga bekerja sama dengan Universitas Oslo begitu, dan ini adalah salah satu apa ya publikasi dari IG-nya UGM gitu. Jadi saya nggak ini ya nggak meng-create foto ini sendiri, tapi memang ini sudah dipublish oleh UGM gitu. Oke. Penelitian ini menghasilkan beberapa penelitian lanjutan. Satu di antaranya dengan tema solidaritas pemuda di komunitas yang itu menjadi tesis saya. Namun ada beberapa temuan-temuan lain yang kemudian ditindaklanjuti oleh eh, asisten-asisten Buenti yang lain gitu. Waktu itu ada teman saya, Uswatun, yang sekarang menjadi dosen di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Dia juga meneliti tentang solidaritas, tapi di kampung begitu. Kalau saya ini di komunitas, kalau dia di kampung begitu. Penelitian ini juga apa namanya menghasilkan beberapa publikasi yang mungkin nanti bisa di apa namanya dicek aja eh, di laman ini ya research kit atau apa gitu milik.
beberapa dosen yang bersangkutan. Nyata. Selanjutnya, eh penelitian besarnya yaitu melihat generasi muda sebagai partisipan aktif dalam mengatasi pandemi khususnya dalam aksi solidaritas begitu ya. Jadi solidaritas di sini kemudian sebagai konteks gitu. Nah, penelitian ini kemudian menjadi master tesis saya yang sudah saya yang sudah waktu itu sudah diujikan begitu. Kemudian eh, beberapa waktu yang lalu sudah publish di jurnal psikologi UGM. Eh, Jika teman-teman atau Mas Mbak sekalian ingin apa namanya membaca lebih lanjut mengenai atau lebih lengkap mengenai penelitian ini bisa cek-cek di terbitan jurnal psikologi yang paling baru. Kalau nggak salah terbitnya kemarin bulan April, Mekaten. Nah, konteks penelitian saya ya, tadi kan konteks penelitian dari penelitian besarnya gitu. Nah, ini konteks penelitian saya yaitu bagaimana kemudian sebenarnya melakukan aksi solidaritas itu menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat termasuk pemuda saat kondisi krisis akibat bencana. Nah, solidaritas ini kemudian dimaknai sebagai upaya bersama untuk menolong pihak yang terdampak sehingga dapat menguatkan coping pada level kolektif, memberikan konsekuensi positif bagi masyarakat. Namun tidak banyak aksi solidaritas yang dilakukan ini berkelanjutan begitu. Aksi solidaritas yang ada di Indonesia ini masih bersifat reaksioner, spontanitas, dan berpula subsisten. Nah, solidaritas berkelanjutan ini penting, menurut saya ya, penting untuk diteliti karena sebagai komponen resiliensi masyarakat untuk jangka yang panjang, khususnya di DIY. Karena seperti kita tahu di DIY ini memang seringkali mengalami bencana, mulai dari saya sendiri mengalami bencana erupsi Merapi itu sudah beberapa kali. Yang pertama itu kalau nggak salah tahun 2005, saya masih kecil itu hingga waktu itu kan ini ya apa namanya em, di Kali Adem itu bagus gitu dan sejuk. Waktu 2005 itu hancur karena erupsi. Kemudian 2006 itu ada bencana gempa yang dahsyat berpusat di Bantul. Kemudian 2010 itu eh, Merapi lagi gitu dan kemudian saat ini Merapi juga masih aktif gitu artinya memang kemudian solidaritas ketika krisis baik itu krisis karena bencana alam yang seperti saya sebutkan atau karena pandemi yang pernah kita alami ya bersama-sama begitu. Nah, di sisi lain, ini kondisi pemuda yang belum memiliki banyak sumber daya mendorong mereka untuk berelasi dengan orang-orang dengan tujuan yang sama guna melakukan aksi solidaritas gitu. Jadi para pemuda ini berkumpul bersama em, secara kolektif begitu ya untuk melakukan aksi solidaritas karena memang bisa dipahami pemuda ini belum memiliki banyak sumber daya gitu. Nah, kesukarelaan pemuda ini membuktikan bahwa generasi muda ini jauh dari sikap acuh tak acuh atau apatis ketika menghadapi banyak masalah sosial. Nah, di sisi lain, solidaritas pemuda juga dapat menunjukkan sisi positif dari pemuda di tengah gempuran pemberitaan negatif tentang pemuda, terutama di Yogyakarta ya. Seperti maraknya tren kejahatan jalanan oleh pemuda Yogyakarta, yang selama pandemi itu ternyata menunjukkan tren peningkatan gitu. Jadi kalau di Jogja itu ada namanya Klite, nah ini ternyata aksi ini menjadi kabar yang kabar yang baik gitu, kabar yang baik untuk apa namanya sisi lain pemuda gitu. Nah, penelitian ini membahas bagaimana pemuda ini bergabung sebagai kelompok kesukarelawanan dan berupaya mempertahankan aksi solidaritasnya yang mereka anggap penting. Namun, agar tidak melebar gitu ya, penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan penelitian tentang apa dan bagaimana pola dan peran relasi intragrup dalam aksi solidaritas organisasi pemuda. Karena kita kan mau melihat bagaimana ketahanan solidaritasnya gitu. Nah, ini secara metode ya, saya menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan eksplanatory.
dengan berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu 4 kabupaten dan 1 kota. Yang di Gunung Kidul itu di Mertelu Gedang Sari, kemudian di Kabupaten Bantul ada di Karangtengah Imogiri, di Yogyakarta atau kota Yogyakarta itu di Wirobrajan, kemudian di Kabupaten Sleman itu di Sendowo Melati, kemudian eh di Kulon Progo itu di Karangsari Pengasih. Nah, eh karena aksi solidaritas ini sering dilakukan di DIY gitu dalam konteks kebencanaan, maka saya anggap DIY ini menjadi daerah yang tepat untuk dilakukan penelitian ini gitu. Jadi solidaritas menjadi salah satu cara komunitas dalam menghadapi krisis. Banyak aksi solidaritas yang dilakukan berbasis kampung dan juga secara organisasi. Informannya ada 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kriteria pemilih informannya itu positive sampling dengan representasi unsur-unsur dalam organisasi terkait keterwakilan wilayah, gender, dan peran dalam organisasi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih lanjut, ya, ini saya jelaskan lagi. Begitu. Jadi eh, organisasi yang saya teliti, yaitu Kanal Muda ini, menjadi menarik karena memiliki bentuk organisasi payung, yaitu ada organisasi yang ada di bawahnya gitu. Anggota anggota-anggotanya yaitu organisasi akar rumput di DIY yang aktif pada kegiatan pendampingan pendidikan anak. Nah, kategori masyarakat dampingan yang dilakukan oleh mereka yaitu masyarakat marginal, kaum miskin kota dan desa, dan anak dan pemuda desa. Transformasi bentuk solidaritas itu yang pertama di awal pandemi mereka melakukan penggalangan dan pendistribusian donasi, kemudian 6 bulan setelahnya mereka menyusun program solidaritas yang baru yang lebih berfokus pada internal organisasi yaitu tentang peningkatan pengetahuan dan skill anggota. Background anggotanya ini bermacam-macam ya. Ada mahasiswa dan pelajar, ada juga petani, karyawan, pedagang, pekerja lepas, pekerja kreatif kayak musisi-musisi gitu. Ada pelukis juga, ada seniman juga, ada UMKM dan ada seniman ini sudah saya sebutkan begitu. Jadi temuannya adalah eh, kami saya dan ini ya dan pembimbing gitu berdiskusi dan kemudian dibantu oleh teman-teman peneliti dalam diskusinya kemudian menyarankan bahwa temuan ini menegaskan bahwa pola relasi communal sharing sebagai landasan dalam aksi solidaritas yang dilakukan oleh organisasi pemuda gitu. Jadi pola communal sharing ini landasan sebagai aksi solidaritas gitu. Dan hasil analisis tematik menunjukkan ada 2 tema penting dalam relasi communal sharing. Yang pertama adalah ini kesetaraan dan yang kedua adalah kerjasama. Kesetaraan ini sebagai norma kelompok dan kerjasama sebagai nilai yang dipegang bersama dalam melakukan aksi solidaritas. Konflik yang dibahas, jadi di sini sebenarnya meskipun ada kesetaraan dan kerjasama itu tidak terlepas dari konflik gitu. Konflik yang dibahas oleh Fiska, jadi saya ini dalam kacamata menganalisis temuan ini menggunakan Fiska, pola relasinya Fiska, ada 4 itu, communal sharing, authority ranking, ada market pricing, dan aduh satu lagi saya ini lupa. Yang ada 4 itu kemudian setelah dicocok-cocokkan gitu ya, sepertinya dan memang mengarah pada communal sharing gitu. Nah, konflik yang dibahas oleh Fiske dalam relasi communal sharing ini membahas mengenai konflik intergrup dan tidak menyinggung mengenai konflik intragrup gitu. Intergrup itu ya berarti antar grup gitu, nggih. Sedangkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konflik intragrup yang terjadi, bahkan adanya kesetaraan pun yang menjadi norma dalam kelompok tidak dapat menghindarkan kelompok ini dari konflik intragrup. Jadi tema pertama yaitu bagaimana kemudian communal sharing ini eh, terkait dengan kesetaraan dan relasi yang tepat bagi aksi solidaritas. Mengapa begitu? Karena kemudian diskusi yang ada ini adalah
bentuk kesetaraan dalam temuan riset ini itu ternyata juga senada dengan temuan Fiske gitu yang memandang bahwa kesetaraan dalam relasi intragrup itu didasarkan pada konsepsi tidak ada perbedaan antara antar anggota di dalam kelompok gitu. Jadi mereka setara gitu. Semua dianggap setara dan dapat mengakses sumber daya itu dengan setara pula gitu. Nah, di dalam komunitas ini, sumber daya yang kemudian menjadi milik bersama ini adalah pengetahuan gitu, karena mereka eh, apa namanya, mereka bergerak di pendampingan anak gitu ya, pendampingan pendidikan anak gitu. Ada yang di pinggir sungai, ada yang di desa-desa begitu, ada yang di mana jalanan seperti itu. Mereka berbagi kepemilikan kepada anggota kelompok dengan sukarela dan tidak meminta imbalan apapun gitu. Jadi mereka memang sukarela. Kesetaraan semakin diperluas dan dihidupi oleh kelompok sebab ketika orang berpikir pada hubungan kesetaraan, mereka cenderung menganggap kesetaraan ini sebagai hal yang baik dan terus mendukungnya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kesetaraan ini memang baik dan mereka berusaha untuk mempertahankan dan mendukungnya sehingga kesetaraan ini menjadi norma yang terus disosialisasikan di dalam kelompok. Perasaan dihargai, dirangkul dan disemangati kemungkinan terjadi karena mereka berusaha saling memperlakukan satu sama lain secara adil, berfokus pada komunalitas kelompok dan tidak menonjolkan identitas individu begitu. Jadi yang di-highlight adalah bagaimana mereka itu berfokus pada komunalitas kelompok. Nah, tema yang kedua yaitu terkait dengan konflik pada relasi communal sharing. Dalam kerangka communal sharing, setiap anggota kelompok yang berbeda menempatkan perbedaan di antara mereka adalah simetris atau sejajar, tetapi bukan linear atau sebanding gitu. Jadi para anggota kelompok ini menempati posisi yang sejajar, namun tetap ada seseorang yang lebih tinggi, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan jaringan lebih luas. Seperti yang saya mention di awal bahwa memang kemudian sumber daya yang mereka anggap penting di sini atau collective goods itu adalah pengetahuan dan jaringan. Communal sharing memiliki celah terkait dengan konflik proses, yaitu kesadaran akan konflik proses ini diartikan sebagai kesadaran akan ketidaksepakatan di antara anggota kelompok tentang aspek bagaimana menyelesaikan tugas selanjutnya, yang kemungkinan besar dapat mengancam solidaritas kelompok. Gitu. Dalam solidaritas, tujuan yang diinginkan bukan karena individu menginginkannya, tetapi karena kelompok yang menginginkannya. Idealnya dalam solidaritas, seseorang dengan rela mengadopsi tujuan kolektif sebagai bagian dari dirinya. Jadi memang kemudian individu atau kepentingan individu itu menjadi atau dinomorduakan gitu ya, dinomorduakan setelah kepentingan kelompoknya. Makatan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan kerjasama, yaitu saling berbagi sumber daya dan manajemen konflik. Bagaimana kemudian mekanisme untuk mengatur distribusi sumber daya ini ditempuh melalui norma kelompok yang sejalan dengan norma solidaritas, yaitu kerjasama, kemudian yang kedua berbagi dan menolong sebagai norma utama. Nah, proses kerjasama dalam communal sharing ini dilakukan secara kolektif yang tanpa menilai kontribusi individu dapat menghasilkan produk yang menjadi sumber daya kolektif dalam kelompok. Jadi communal sharing itu ya udah gitu. Siapa aja yang bisa melakukan ya melakukan, tapi kalau yang tidak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Artinya kemudian ketika ada orang yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak atau memiliki jaringan yang lebih banyak, mereka akan sukarela untuk sharing gitu kepada teman-teman yang memiliki pengetahuan dan jaringan yang kurang gitu. Dan itu tidak tidak masalah dan tidak ada apa namanya perasaan bagaimana 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 bagaimananya ya. Kayak misalnya apa ya, nggak merasa terus mentang-mentang aku lebih banyak pengetahuan terus aku merasa jadi lebih ini gitu, lebih tinggi dari yang lain gitu juga enggak sih. Tapi memang kemudian pada kenyataannya ada seseorang yaitu foundernya gitu. Terakhir tadi saya lihat statusnya dia sedang ada di Vietnam atau apa gitu. Dia memang kemudian memiliki jaringan dan pengetahuan yang lebih luas, tapi dia juga tidak segan untuk apa namanya, bahkan menghampiri satu persatu anggotanya untuk mengajak ketika mereka mengalami apa namanya kayak tidak ada
semangat untuk berorganisasi atau melakukan hal yang sudah di ini kelompoknya gitu ya, sudah menjadi tujuan kelompoknya itu si masnya ini itu nggak segan untuk menyamperin gitu, nyamperin bahkan bahkan dia kan tinggalnya di dekat rumah saya di Wirobrajan gitu ya. Jadi dia emang ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo gitu. Nah, kemauan untuk berbagi ini menunjukkan adanya kepercayaan penuh kepada para anggota dan merupakan dampak yang positif dari sikap kesukarelaan ini yang terjadi pada aksi solidaritas. Jadi masnya ini juga atau beberapa mbak dan mas gitu yang ada di situ itu memang kemudian nggak ada tendensi kecurigaan gitu ya bahwa mereka akan dimanfaatkan oleh teman-teman sekelompoknya. Kerjasama kemudian secara tidak disadari juga dapat meredam konflik meski tidak benar-benar menghilangkan konflik gitu. Jadi ya seperti itu. Namun hal tersebut wajar terjadi sebab menurut Scholars ya, seorang ahli gitu, masalah-masalah yang ada ini memang tidak pernah bisa diselesaikan sekali dan untuk semua gitu. Jadi memang ketika ada masalah itu kan biasanya akan diupdate terus ya bagaimana cara problem solvingnya gitu, bagaimana kemudian cara mereka menyelesaikan masalah di internal kelompok mereka. Selanjutnya mengenai ketahanan solidaritas yaitu tema terakhir kalau nggak salah. eh Dalam maksudnya tema terakhir dalam ini ya dalam paper ini atau dalam tesis saya. Namun sebenarnya ketika dilihat itu ada beberapa tema yang masih bisa digali lagi, tapi itu menjadi PR saya untuk menulis paper selanjutnya gitu. Nah, ketahanan solidaritas ini anggota Kanal Muda menyepakati bahwa kesetaraan sebagai norma kelompok menjadikan mereka memperlakukan sumber daya sebagai milik keseluruhan yang melampaui anggota secara individu. Nah, hal ini dapat membuat anggota tetap berada dalam kelompok sehingga solidaritas ini dapat dipertahankan. Nah, ketahanan yang diberikan solidaritas ini termanifestasi dalam partisipasi anggota terlepas dari adanya ketidaksepakatan antar anggota gitu. Jadi memang ada beberapa contoh misalnya seorang Yeni gitu ya, sebut saja Yeni gitu, bukan nama sebenarnya tentu saja. Dia terkadang merasa dipaksa, dalam ini gitu, dalam komunitas ini untuk melakukan sesuatu, tetapi dia pada akhirnya setuju-setuju saja karena dia mengetahui bahwa itu dilakukan oleh anggota kelompoknya itu untuk memberikan dia kesempatan untuk mengupdate gitu ya, mengupgrade diri mereka gitu. Oh iya ini fotonya tuh yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini menggarisbawahi bahwa relasi intragrup ini memiliki relevansi sebagai landasan dalam aksi solidaritas yang dapat mempengaruhi nilai, norma, cara kerja, serta pengambilan keputusan di dalam kelompok. Penelitian ini juga menemukan bahwa communal sharing sebagai pola relasi intragrup yang mencakup kesetaraan dan kerjasama. Nah, kesetaraan berperan sebagai norma dasar kelompok dalam membuka keran akses dan peluang yang sama antar anggota gitu. Jadi nggak perlu mempedulikan dia petani atau peternak atau pedagang ataupun siapapun itu mereka sama setara dengan teman-teman yang lain gitu. Relasi kesetaraan juga menjadi landasan yang penting dalam pembagian tanggung jawab anggota kelompok yang dilakukan secara kerjasama. Makaten. Terima kasih. J. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Amalia. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Melani. Itu sangatlah insightful ya untuk kita semua. Semoga kita semua juga banyak belajar ya dari risetnya Mbak Melani. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin sesi Q&A atau questions and answer. Mungkin apakah ada yang punya pertanyaan? Nanti tinggal raise hand aja ya. Silahkan Mas Lintang. Jadi selamat sore teman-teman, selamat sore juga Mbak Melani. Saya mau mungkin bertanya sedikit ya, saya sangat suka temuan ini. Tadi ternyata kan kesetaraan membantu dan membuka banyak jalan ya. Dan tentunya juga mendorong nilai-nilai komunal yang sudah ada di Indonesia.
Pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya kesetaraan itu bisa lebih mudah dicapai di konteks-konteks yang beragam? Karena kebetulan saya juga main-main di sosmed, melihat di sekitar, ternyata tuh juga mulai muncul polarisasi antara orang-orang mencoba membedakan dirinya dengan orang lain. Contohnya, saya lihat di Twitter, Instagram, orang-orang pada mengatakan beberapa kelompok yang tidak mudah diajak kerjasama sebagai SDM rendah gitu. Ya, secara nggak langsung mereka membedakan diri mereka dengan orang lain, dengan merendahkan yang lain itu. Bagaimana sih kita bisa mengajarkan kesetaraan bagi orang yang mungkin belum paham agar mereka paham, dan orang-orang yang terlalu sombong atau mungkin terlalu di atas awan agar mereka turun lebih membumi gitu, Mbak. Atau Ini nuwun. langsung aja apa gimana Mbak Amalia? Langsung aja ah, atau di Langsung aja Mbak, silahkan. G, G lintang. Jadi kan kesetaraan di sini kemudian yang dalam konteks riset ini di dalam kelompok ya kalau misalnya kesetaraan yang kemudian lintang ceritakan tadi itu memang kesetaraan secara umum gitu untuk semua orang. Nah, kalau dari belajar dari eh, kelompok ini gitu, kelompok ini dalam apa ya namanya menormakan ya, jadi norma kelompok kan kemudian kesetaraan ini. Nah, itu tuh disosialisasikan secara terus-menerus gitu. Jadi memang kemudian ada satu orang yang aware atau satu orang yang kemudian peduli terhadap kesetaraan dan ini ya membumikan atau terus-menerus melakukan ini, melakukan bahasanya jadi nggak enak banget ya. Saya mau bilang melakukan penetrasi gitu terhadap isu-isu ini terhadap teman-temannya yang lain begitu. Gitu. Jadi memang tidak ada begitu saja, tetapi ide-ide yang muncul terkait dengan kesetaraan ini tidak bisa kemudian ada begitu saja, tapi memang harus terus-menerus disosialisasikan, di maintenance gitu. Memang kemudian sudah disosialisasikan, tapi kemudian kita ini kan ada di, apalagi kita di Jogja gitu ya, udah kulino dengan unggah-ungguh gitu. Mau nggak mau, kalau misalnya kita gitu, ya taruhlah kita aja lah di CICP gitu dengan Mas Noer ini kan, mau nggak mau gitu, kita tuh selalu apa namanya merasa beliau yang lebih ini gitu ya lebih lebih tinggi dari kita gitu padahal juga mungkin dia juga nggak gitu-gitu juga gitu dia juga ingin apa namanya dipandang sebagai orang yang memiliki kesetaraan gitu bahkan ketika ini mereka kalau misalnya kita di CSIB sendiri sering Mas Nari ini sering memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita juga untuk apa namanya berkembang gitu artinya yuk iki waktu kowe berkembang misalnya kayak gitu artinya memang kemudian kesetaraan ini diuri-uri gitu bahasa Jawa nih diuri-uri di terus dilakukan ini gitu sosialisasi gitu sih tang menurutku kalau belajar dari ini ya dari kasus ini kalau di luaran sana ya emang eh, sama aja sih kayak demokrasi juga kan gitu ya demokrasi sudah banyak yang mensosialisasikan, sudah banyak yang menjaganya, tapi juga ada juga orang-orang yang kemudian ingin menghancurkan atau ini gitu ya, atau kemudian tidak sepakat dengan nilai-nilai itu. Itu pasti akan ada terus di mana-mana, termasuk dengan kesetaraan, bahkan dengan apa namanya ya, dengan alasan bahwa misalnya dia itu nggak ingin setara karena dia menganggap bahwa orang tertentu itu lebih dihormati. Kalau nggak gitu, nanti misalnya merasa tidak sopan atau merasa kemudian kalau misalnya di konteks pesantren gitu kan, dia tidak apa namanya tidak hikmat gitu ya, atau apa sih namanya tidak sopan dengan guru-gurunya atau dengan orang yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Terima kasih Mbak Melani buat jawabannya. Sangat apa membantu juga ya. Apalagi ngasih contoh yang lebih relate ke saya juga lebih gampang memahaminya. Matur nuwun. Kami. Oke, oke, silahkan Pak Arlianto.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam Mas. Ya, jangan Pak lah, tua banget saya. Jadi, ya tadi udah dibilangin unggah-ungguh, saya tak anu dulu ke Mas Noer. Mas, permisi nggih, kalau nanya. Oke, oke. Terus terus. Yang sesepuhnya toh, yang ada Saya mau sesepuhnya. live aja ini. Nggih, Mbak Melani keren Oke, banget Mas. temuannya. Wah, saya belajar lagi nih, mengingat-ingat gitu ya, Fiske gitu ya, communal sharing gitu itu kan, ada hierarkik dan sebagainya gitu ya. Mbak, cuman memastikan sih Mbak, yang pertama itu tentang kelompok ini tuh tadi yang disebutkan tadi itu memang anggotanya kan macam-macam Mbak ya. Ada yang dari kalangan petani dan sebagainya. Terus saya tuh lihat foto-fotonya tadi yang ada di PPT itu kan, eh, kan ada anak-anak itu mungkin yang sekolah itu ya, ada kayak sekolah juga gitu Mbak ya. Itu kalau dalam kelompok ini tuh dianggap sebagai apa Mbak? Sebagai anggota atau subjek yang memang apa ya, yang diberi fasilitas atau bentuk solidaritas mereka Mbak? Oke. Eh, jadi di sini itu saya membaginya menjadi dua, nggih. Kalau misalnya ini dalam proses analisis itu menjadi dua, yang internal itu terkait dengan anggota mereka atau mereka-mereka penggerak gitu, penggerak Oh, komunitas-komunitas akar rumput yang mm-mm, memang kemudian komunitas akar rumput ini misalnya di komunitas dolanan Jamblang Gentong itu juga ada petani, ada juga sopir, ada juga apa namanya tukang sablon gitu dan lain-lain yang kemudian di Imogiri gitu mereka tapi mereka peduli terhadap dolanan tradisional gitu. Mereka hmm, bergerak di situ. Cah nom-nomnya gitu, cah nom-nom mm, dengan memiliki background. Nah, kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di pendampingan di eh, P3S, jadi paguyuban pengajar pinggir sungai di di daerah sini, Sungai Kalicude gitu. mm, Udah lama berdiri ternyata, kemudian dan banyak yang lain ada di Kulon Progo juga ada di apa namanya Gunung Kidul juga ada gitu. mm, Nah, kanal muda ini berupaya untuk bagaimana menghubungkan gitu ya, menghubungkan para pengurus mm, komunitas-komunitas ini mm, untuk memberikan apa namanya akses misalnya terhadap pendanaan gitu mm, misalnya gitu dan pengetahuan-pengetahuan seperti norma-norma misalnya misalnya yang mereka itu juga mensosialisasikan tentang kerjasama dan ini ya dan kesetaraan gitu bagaimana kemudian mengelola sebuah organisasi itu ya dengan setara gitu mm. dan kerjasama. Nah yang kedua ini orang-orang di luar ini ya pengurusnya gitu artinya mereka ada beberapa kelompok yaitu masyarakat dampingan, baik itu anak-anak maupun masyarakat desa ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jejaring pendanaan atau donor gitu. Gitu sih, Mas. Oh, Jadi, berarti mereka ini hmm, kanalan ini sudah levelnya udah bukan makro lagi ya, tapi mereka miso sudah ya. Jadi kayak kayak di dalam istilah mungkin industri kayak jadi enterprise-nya gitu ya, yang ngurusin komunitas-komunitas yang di bawahnya gitu ya, Mbak ya? holding gitu ya, kali ya, Mas Iya, ya. ha, ha. Betul gitu ya? Iya, 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 begitu. Oh, gitu. Asik ya Jadi, berarti ada. jadi kalau mereka sih Mm-mm-mm-mm. membahasakannya bukan holding ya, kalau dia kan sangat industri. Mereka Mm-mm-mm. federasi gitu, gerakan gitu, federasi. Iya, 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 iya. Ha, ha. Jadi ya dan mereka ngomongnya berarti sudah ke miso ya. Jadi udah ke sistem ya. Mereka lebih pada Mm-mm. kayak sistemnya aja, sistem pengelolaan si kelompok-kelompok komunitas di bawahnya itu ya yang mereka naungi. Ya. Mereka mencoba maintenance Iya, iya. bagaimana terus berjalan ini kelompok-kelompok yang ada di bawahnya dengan apa namanya memberikan misalnya beberapa asupan-asupan pengetahuan misalnya ada pelatihan pengolahan sampah waktu itu saya mengikuti kegiatan mereka gitu ya terus ada apa namanya ada pengolahan sampah terus apa namanya membuat apa gitu dari Mm-mm. lempengan-lempengan apa gitu Iya, besi jadi ya, gitulah ya ya. ya gitu-gitu Jadi terus dapat gambaran sih Mbak. Makanya di uh, situ, uh, oh gitu ya. Berarti mereka levelnya uh, jadi lebih atas karena gitu memang ya. kemudian organisasi-organisasi akar rumput ini mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan Hmm. jaringan loh, misalnya untuk Mm-mm-mm. untuk
ini pengen pengen pelatihan apa gitu atau pengen bisa apa dan dikembangkan untuk organisasi mereka, tapi mereka nggak punya jaringan dan kemudian si Kanal Muda ini memfasilitasinya gitu. Mbak, satu lagi ya Mbak ya, Iya, tanya ya. Mam. Ini dasarnya penasaran, mungkin sebenarnya kayaknya di luar dari analisisnya jenengan yang dari sudut pandang pakai komunal share-nya Fiske. Cuman karena tadi dari beberapa kali disebutkan, misalnya kalau misalnya kita pakai kacamatanya si siapa Mbak, Tuckman tentang fase dinamika kelompok itu kan, ini kan sudah tahap perform ya. Mereka udah perform, si kanal ini udah perform. Saya tuh ingin tahu karena bolak-balik disebutin tentang norma gitu kan, sudah membentuk norma, terus storm berarti kan fase normingnya sudah selesai gitu ya, sudah mereka sudah membentuk dan storming juga sudah ada, otomatis juga di masa forming forming sama stormingnya sudah mulai. Aku kepingin tahu aja sih Pak, karena penasaran sih bagaimana norma yang namanya kerjasama dan kesetaraan itu bisa terbentuk gitu Mbak. Jadi ada dinamika apa gitu Mbak. Akhirnya goalnya, oh ini loh akhirnya sudah setelah sekian lama berjalan akhirnya bisa diputuskan atau secara sadar atau tidak sadar akhirnya anggota kelompok menganggap oke, norma norma kita adalah kesetaraan dan kerjasama gitu Mbak. Mungkin ada nggak Mbak ceritanya Mbak itu Mbak sampai terbentuk norma itu gitu Mbak. Oke, memang kemudian kalau saya mendengar cerita-cerita dari mereka yang mendirikan ya di awal gitu, Mm, memang pendiri ini sudah memiliki ketertarikan dengan isu itu gitu, dan kemudian eh, bukan bukan hanya satu orang ya, ada beberapa pendiri yang dari beberapa komunitas akar rumput ini ngobrol saat itu, ngobrol untuk melakukan aksi solidaritas saat pandemi gitu kan. Cuman kan mereka karena mereka kecil-kecil, mereka kolektif, apa namanya, mengumpulkan secara kolektif bagaimana kemudian mereka akan melakukan sesuatu dengan cara apa gitu. Nah, itu tuh mereka di dalam ngobrol-ngobrol itu pada akhirnya karena ini orang-orang ini kan saja nih ketua bodoh ketua teman. Nggih. Otomatis kan ya mereka itu ya merasa ingin setara Hmm. gitu bahwa yo Ah, dewe kan podo kene kene podo bodoh ketua ya. gitu misalnya. Ah, ah, Nah, seperti itu. Dan kemudian itu menjadi apa ya? Menjadi kesepakatan bersama bahwa di sini tidak ada yang lebih gitu. Tidak ada yang lebih pinter atau lebih banyak pengetahuannya atau lebih banyak jaringannya. ah. Tapi kita sama-sama ketika kita punya sesuatu, maka kita akan berbagi dengan teman-teman yang lain gitu. Kita akan saling melengkapi begitu. Kesetaraan yang ada seperti itu sih, Mas. Kemudian kerjasama ya memang akan komunitas ini atau aksi-aksi yang dilakukan oleh komunitas ini akan berlangsung dengan baik jika mereka melakukan kerjasama, nggak yang kemudian sing biasanya wae lah, Mas, Hmm. posopo gitu-gitu kan. Nggak. Tapi ya Mbak ya, maksudnya apalagi nih antar mereka ketua-ketua bisa menjadikan satu anu itu kan api kan loh, maksudnya Ya. asik ya. Jadi mereka punya kesadaran untuk mungkin merendah tapi ngono ya akhirnya wis lah podo ngono kan. Saling menurunkan ego ya. Jadi kan Nah, itu. kalau misalnya kemudian merujuk Fiska tadi kan mereka nggak sudah menomorduakan individualitasnya, Ya, ya. kemudian mendahulukan kepentingan kelompoknya gitu sih. Nggih, tapi nggih, matur nuwun Mbak. Matur Makasih. nuwun Nggih. Mas Arlianto. Nggih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Mas Arlianto. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang punya pertanyaan? Oke, Audia boleh ya, langsung aja. Permisi, apakah suara saya terdengar? Iya, Mbak. Iya, terima kasih Mbak atas pemaparannya tadi, sangat menarik sekali. Kalau dari saya sendiri lumayan tertarik nih Mbak. Kalau dari Kanal Muda itu kira-kira sudah berapa lama gitu ya Mbak? Kemudian tadi kan kegiatannya ada mengajar, kalau nggak salah mendampingi pendidikan anak-anak gitu ya. Nah, apakah ada kegiatan lain gitu? Mungkin targetnya yang bukan anak-anak gitu Mbak. Mungkin tadi kan ada kayak masyarakat-masyarakat lain yang selain anak-anaknya gitu. Apakah mereka juga membantu
anggota lain yang bukan dari anak-anak kita sendiri gitu. Maksudnya kegiatannya ada seperti apa saja gitu selain tadi memberikan pendampingan. Gitu. Nah, terima kasih. Iya, memang kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu kan khas dengan organisasi-organisasi yang bawahnya gitu ya. Jadi ada juga yang kemarin itu sempat dengar-dengar mereka bikin apa namanya kolam lele bersama untuk para pemuda gitu. Misalnya para pemuda ini yang kemudian sing kalau nggak salah di Magelang, jadi memang Kanal Muda ini berusaha untuk memperluas sayapnya gitu sampai ke Magelang juga. Mereka membuat usaha bersama untuk pemuda-pemuda di sana gitu misalnya. Kemudian yang di Imogiri tadi, yang di Jamblang Gentong tadi, itu eh, kalau melihat ceritanya yang dilakukan oleh foundernya ya, Mas Sony, sebut nama, itu ini apa namanya, dia itu ngajak teman-teman yang saat itu masih SMP ya. Di sana itu tuh anak-anak SMP tuh pada mabuk gitu ceritanya. Nah, terus ketika itu kan gelisah ya dia, wah, tadi dia udah mabuk itu ya gitu. Kemudian diajak ini membangun sebuah sanggar, sanggar dolanan gitu, dolanan anak gitu. Mereka yang kemudian bocah-bocah SMP ini bagaimana sama-sama untuk ini ya bekerja gitu, bekerja dalam artian membangun si sanggar ini gitu, dilibatkan dalam kegiatan, dilibatkan dalam bahkan sanggar itu belum berdiri, mereka bikin ini sendiri gitu, apa namanya base camp gitu, mereka cari sendiri urutnya, mereka ini dan kesibukan-kesibukan itu sembari karena kan kita dalam mendekati komunitas akar rumput gitu tuh kita tidak langsung membawa ini ya wacana-wacana yang langitan gitu. Kita bisa masuk dengan pertama kali yo kerja-kerja konkret misalnya kayak ayo golek nganu gawe cakruk gitu misalnya ayo golek kayu gitu misalnya. Ya di dalam aksi-aksi itu di dalam kaget aku Mbak. Dalam proses itu kemudian dimasukilah wacana-wacana gitu nggih. Jadi nggak yang kemudian toko-toko ngomong ke kesetaraan ini cah gitu kan. Atau bagaimana kemudian kerjasama itu begini. Enggak, mereka memang cara-caranya itu melakukan kerja-kerja konkret dulu, baru dimasukin norma-norma yang mereka anggap penting tadi. Gitu, Mbak Zahra. Oke, terima kasih banyak Audia. Kalau udah menanyakan pertanyaannya, mungkin bisa langsung saja ke Pak Sunarno. Monggo, Pak. Terima kasih, Mbak. Suara saya terdengar, ya? Oke, Mbak Melani, saya tertarik sekali dengan risetnya sampaian, Mbak. Eh, dari paparan jenengan tadi saya membayangkan begini. Apakah ketika di lapangan jenengan tidak mendapatkan satu bentuk semacam konflik antar komunitas yang ada apa di bawah siapa tadi yang komunitasnya itu di antar komunitas itulah gitu. Kalau mendapati fenomena konflik antar komunitas itu kemudian apa ada nggak upaya-upaya resolusinya atau semacam untuk mengatasi dari konflik antar komunitas itu? Itu dulu Mbak. Matur nuwun Mbak. Oke. Gimana turun Pak Sunarno? Oke. Mungkin dalam prosesnya saya juga harus berkali-kali ya apa namanya ini mengikuti kegiatan mereka gitu ikut nongkrong di kafe gitu karena misalnya anak-anak mahasiswa gitu terus kemudian nyamperin di Kulon Progo nyamperin di Imogiri gitu nyamperin di Gunung Kidul gitu misalnya eh, dalam melihat itu kan kemudian kadang-kadang saya juga nggak langsung menyodorkan pertanyaan penelitian saya atau wawancara gitu ya. Ya sambil ngobrol-ngobrol gitu aja, santai gitu. Nah, kemudian dari ngobrol-ngobrol santai itu kan kadang-kadang ada yang cerita gitu, ada yang cerita. Saya juga menemui mereka satu persatu ketika memang kemudian orang yang ini ya menarik ceritanya. Jadi saya menemui juga satu persatu dan di situ mereka cerita.
bagaimana kemudian konflik yang ada, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk ini penyelesaian. Tentu saja dari orang yang merasa berkonflik, itu kan merasa dia terzolimi gitu ya, terzolimi gitu, jadi eh, tapi kan kemudian saya harus tanya lagi kan, saja nih apa toh saya harus dilakukan gitu lah, meskipun kamu ini merasa nggak dihargai atau merasa kamu itu ditinggalkan di situ atau merasa kamu itu terpaksa, tapi kamu tetap di situ, itu apa gitu. Nah, ternyata kemudian sesuai dengan hasil analisis saya yang kemudian juga dibantu berdiskusi oleh teman-teman gitu ya, itu tuh ada kerjasama di sini gitu. Jadi kerjasama ini memang tidak menghilangkan konflik yang ada, tapi paling tidak meredam meredam konfliknya gitu. Jadi kerjasama, mereka yang kemudian merasa ditinggalkan itu opo, ditinggalkan dalam hal opo. Mereka tidak teraktualisasi misalnya. Oh ayo, ayo, opo nih sing ora teraktualisasi gitu. Saling bekerja sama untuk merangkul lagi gitu, atau mengerjakan suatu hal yang dilakukan orang tersebut atau komunitas itu agar terjadi gitu, agar terlaksana gitu. Misalnya hajatnya apa gitu, misalnya oh bikin ini, bikin itu gitu. Atau seorang ini juga merasa ditinggalkan, teman-temannya udah pada pintar-pintar nih ngerasanya, terus kayak ya udah gitu, saling ini memberikan informasi, saling memberikan apa pengetahuan gitu, dan dukungan secara ini sih, secara aktif baik secara moral maupun secara konkret gitu sih mas, kerjasama sih highlightnya. Oke, terima kasih, Mbak. Gitu mas, matur nuwun sampun bertanya. Oke, terima kasih banyak Pak Sunarno atas pertanyaannya. Mungkin bisa dua lagi nih yang tanya nih. Ada yang mau nanya nggak ya kira-kira? Oke, halo Mbak. Halo nah. Mungkin aku langsung aja ya. Aku mau nanya, tadi kan Mbak Melani ngomong kalau misalkan kesetaraan itu di situ tuh ditanemin sama satu orang gitu. Jadi ada satu pihak yang memang apa ya melakukan penetrasi nilai norma-norma kesetaraan itu. Nah, aku mau mau nanya itu sih, apa sih sebenarnya yang dimiliki sama orang itu sampai kok bisa dia tuh didengarkan sama orang-orang yang lain, sama teman-teman yang lain sampai kesetaraan itu benar-benar menjadi norma di satu kelompok itu sih. Itu menurutku menarik. Gitu. Jadi memang itu sebenarnya bukan dipenetrasi dilakukan oleh satu orang ya. Artinya sebenarnya ide-idenya itu tuh mungkin sebenarnya bibit-bibitnya sudah ada. Cuman satu orang ini mencoba mengartikulasikan apa yang ada di dalam kelompok ini gitu loh. Nah, kenapa kemudian orang ini didengarkan, didengarkan gitu karena background dari orang ini. Seperti yang sudah saya paparkan di awal bahwa mereka itu akan dianggap lebih atau dihargai lebih itu ketika mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas dan jaringan yang lebih luas gitu. Jadi si orang ini itu memang secara background itu dia apa ya namanya ya sudah berkecimpung di bidang ini atau di bidang pendampingan masyarakat itu cukup lama meskipun masih muda gitu, dan kemudian mereka si orang ini itu juga memiliki aktivitas yang ini yang di luar kemampuan teman-temannya gitu ya. Misalnya kayak dia memiliki jaringan internasional gitu. Beberapa kali aku lihat dia eh, memiliki jaringan gerakan di Jerman, misalnya dia ke Jerman, terus sekarang kalau aku lihatnya dia sedang ada di Vietnam gitu, gerakan-gerakan seperti itu yang kemudian orang ini dianggap sebagai orang yang memiliki jaringan yang lebih luas gitu. Dan tentu saja ketika dilihat backgroundnya dia juga memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain gitu sih. Nah, jadi agak dihormati karena itu gitu, bukan karena dia kaya, bukan karena dia apa namanya ganteng gitu ya. Atau Mm-mm. dia mungkin kalau misalnya di beberapa komunitas dia itu misalnya gini, misalnya taruhlah riset kita yang di pesantren itu ya nah, itu kan orang itu dihormati karena apa sih? Oh karena garis keturunannya gitu, karena dia anaknya Mbah Yai misalnya, atau putunya Mbah Yai gitu. Itu juga bisa kan. Jadi ada beberapa kemudian faktor-faktor yang menyebabkan si orang ini menjadi lebih didengarkan gitu sih.
Oke, berarti sebenarnya dalam tanda kutip tuh dia tuh bisa aja menjadi lebih karena pengetahuan sama jaringannya tuh bisa aja dia tuh lebih dituakan dalam tanda kutip atau lebih dihormati, tapi si orang ini tuh lebih memilih menjadi setara gitu ya, Mbak. Oke, Tadi oke. dia juga Hmm. tidak segan untuk nyamperin orang-orang yang kemudian oh komunitas ini kok merasa kok wis ora terlalu aktif yo ini kenapa gitu itu disamperin bener-bener dicerita kalau tiba-tiba nggak ada masalah nggak ada apa ini gitu. Apa namanya kok nggak ada masalah nggak ada kabar nggak ada apa tiba-tiba datang aja gitu ngobrol-ngobrol jadi nggak ngobrol-ngobrol ini kok nggak ngobrol-ngobrol konteks organisasi kadang-kadang cuma konteks ini aja pribadi gitu misalnya kamu tuh kenapa gitu. Kata-kata yang ini ya partisipan-partisipan gitu sih nah. Oke, Mbak, makasih Mbak jawabannya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Ahnaf. Untuk yang lainnya kira-kira apakah masih ada yang memiliki pertanyaan untuk Mbak Melani? Kalau nggak ada, saya boleh nggak lagi? Boleh Pak, monggo. Mbak, aku itu cuman kepingin tahu ini loh Mbak, Apa tuh Mas? apalagi dengan generasi sekarang gitu ya. Mungkin karena saya tinggal di Malang gitu. Nggak tahu sih kenapa memang ya karena dulu juga di Jogja sering kali itu lihat komunitas-komunitas yang solidaritas gitu ya, peduli terhadap masyarakat kayak gitu-gitu itu ya. Karena saya tinggal di Malang, entah saya yang mainnya kurang jauh di Malang atau bagaimana, tapi kok saya jarang sekali melihat gitu. Tapi ini sekali lagi mungkin saya kurang jauh mainnya ya di Malang ya. Tuh, cuma kok jarang. Yang jadi pertanyaan saya itu gimana sih Mbak, kalau menurut jenengan atau dari hasil selama ngambil data dinamika di sana gitu, apa sih yang akhirnya mau membuat generasi-generasi muda kita itu, terutama yang tadi jenengan bilang karena pemuda itu juga ada stigma negatif kayak yang di Jogja mungkin kayak kelitih kayak gitu-gitu nggih. Tapi Mm-mm. mereka tuh mau menyempatkan waktu, memberi energi mereka, kepala apa isi kepala mereka untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih luas gitu Mbak. Jadi saya tuh penasaran di itu sih. Jadi siapa tahu dari situ kan menjadi wawasan baru. Oh mungkin untuk menumbuhkan semangat-semangat solidaritas kepada masyarakat secara umum, kita bisa coba untuk meningkatkan ini loh di tempat lain gitu ya, sehingga memunculkan juga rasa solidaritas gitu atau mau berbagi dengan masyarakat-masyarakat umum gitu Mbak, society lah gitu ya. Pripun Mbak? Terima kasih. Iya, kalau ngobrol-ngobrol sama ini ya sama partisipan itu memang awalnya mereka itu ya ini awalnya coba-coba gitu ya. Awalnya coba-coba. Nah, kok enak gitu. Maksudnya gini. So, em, Mereka itu awalnya memang ada keresahan gitu ya. Ada keresahan dengan lingkungan dan kemudian mencoba untuk ini coba aku ini aku apa namanya ajak teman yang lain gitu. Nah, ketika sudah melakukan itu ternyata eh, dampak positif terhadap diri mereka itu mereka rasakan gitu. Ketika mereka berbuat kebaikan, ternyata kok aku merasa ada kepuasan yang berbeda dalam diriku gitu. Aku tuh inilah misalnya ada yang yang di Imogiri itu teman-teman yang awalnya kemudian waktu SMP pada mabuk sekarang udah gede ya mereka ya. Udah gede kemudian cerita kalau biyen ki ngopo kok do ngono kuwi gitu kan saya nanyanya. Ya iki Mbak, ya ngopo ya arepan ngono kuwi. Tapi kemudian itu kan atas dasar mereka tidak punya ini ya, bayangan atau tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal itu ternyata. Dan ketika diajak, diberi kesempatan, mereka mau gitu. Dan mereka ketika sudah melakukannya, awalnya juga ogah-ogahan. Tapi kok ada dampak positif dalam diriku gitu. Dan kemudian misalnya hal itu kemudian dikabarkan kepada keluarganya dan keluarganya mendukung. Itu kan juga ada feedback baik dari keluarganya ya Mas. Kayak gitu sih. Kalau dari teman-teman cerita. nggih, nggih, nggih. Siap, Dan ya. Berarti masyarakat memang, juga. berarti Mbak ya, mungkin sebagian besar dari mereka itu memang sudah punya kesadaran tentang sosial mereka sendiri gitu ya, lingkungan sosial mereka sendiri gitu ya. Kayak mungkin udah melihat, wah kok bocah SMP wis wis mabuk, wis kayak ngono-ngono iku. Jadi mereka menimbulkan kekhawatiran kayak gitu. Iya, iya.
Itu Mm-mm. untuk ketua-ketuanya ya. Tapi kalau Mm-mm. untuk orang-orang anggotanya itu rata-rata ya karena kemudian awalnya diajak gitu loh. Karena diajak. Kalau misalnya yang mahasiswa awalnya cuma ngisi waktu aja gitu. Daripada ngopo yo gitu. Awal-awalnya kayak gitu Kalau- kalau mahasiswa. Nah, kalau yang kayak gitu tuh, yang jenengan tahu dampak positif yang mereka rasakan tuh kok ya nopo, Mbak? Dampak positifnya. Jadi Heeh. mereka itu merasa bahwa mereka tuh lebih bermakna gitu loh hidupnya gitu. Oh, I see. Aku merasa aku tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi juga aku bermanfaat bagi orang lain gitu. Kalau misalnya yang pemuda yang di desa, mereka merasa bahwa aku tidak hanya menjadi pemuda desa yang biasa gitu. Dan itu Hmm. ternyata juga ketika ada apa kontribusi membangun desanya gitu, itu otomatis warga desa itu akan melihatnya dengan baik gitu bahwa oh uang iki saiki us berubah loh orang koyo ngono kuwi meneh gitu sih Mas. Itu kan Nggih, kayak siap, Mat. feedback positif itu tuh ternyata juga Ya. membangun gitu, membangun Mm-mm. orang-orang itu. Makna hidupnya lebih apa ya, Ah, berarti lah gitu iya ya. iya, itu kan mirip-mirip sama apa yang dilakukan relawan ya, ketika dia itu Iya. apa melakukan sesuatu, dia lebih berarti gitu kan. Nggih, siap, matur nuwun, Mbak. Iya, ngatur Mas Alim. Oke, mungkin apakah ada tambahan atau tanggapan mungkin dari mungkin Bu Ditya yang barusan join atau mungkin Mas Noer yang sedang on cam juga gitu. Mbak Ditya, Mbak Ditya menyimak. Ya apa? Ya karena udah diminta Amel, jadi aku pikir ngomong lah gitu. Tapi eh matur nuwun ya Melani ya. Melani sudah mau untuk dipaksa agar bisa jadi tamu di angkringan sesi ini. Eh, dan kalau mengikuti tadi tanggapan dari teman-teman tuh, teman-teman angkringan itu bagus-bagus gitu. Eh, juga insightful gitu, kupikir gitu ya. Terus eh aku ingin mungkin nambahin gitu ya, nambahin karena aku kayak dari tadi disebut-sebut gitu dan ada di bagian paper itu juga sepertinya ada yang perlu kita refleksikan gitu ya Mel. Bahwa highlight salah satu highlight dari penelitian itu karena kita perlu untuk mempertimbangkan karakteristik organisasinya juga gitu. Bahwa ini dilakukan dalam sebuah konteks organisasi pemuda gitu. Organisasi pemuda dan ini bukan organisasi yang lama juga gitu, masih baru dan tapi ini sebenarnya menggambarkan pada bagaimana orang-orang muda itu punya greget untuk hal-hal yang positif gitu. Eh, dan dengan meminjam Fiske gitu, ternyata ada wajah relasi yang khas, mungkin istilahnya khas orang Timur gitu, dan ini bukan bukan apa istilah spesial pada orang Jawa gitu ya, tentang keguyuban itu tadi. Jadi guyub gitu dalam wajah organisasi yang diriset dalam paper tersebut itu sangat ekspresif gitu ya. Terlihat dari beberapa temuan misalnya sangat lekat pada figur gitu. Beberapa orang yang dinilai figur meski kita juga belum tahu apakah di situ punya peran dalam relasi hierarkis gitu. Maka tadi sempat ditanya oleh Ahnaf gitu untuk melihat sebenarnya bagaimana sih apakah ada exercise of power dalam relasi itu meski itu sebagai sebuah relasi yang boleh dikata eh, tidak formal gitu, meski juga mengakomodasi pada aspek itu. Nah, ini sebenarnya tantangan sih Mel, eh, untuk lebih tidak penelitian berikutnya gitu. Tentu di dokter ya, eh, Amin, amin.
tentu di dokter penelitian S3 gitu. Di sini juga ada Mbak Ditya, siapa tahu nanti juga mau gitu ya untuk mendampingi. Jadi salah satu highlightnya itu kan kemudian bagaimana pada wajah guyup itu bisa menjadi temuan baru yang bisa ditawarkan agar bagaimana cara pandang relasi, cara pandang konsep terhadap relasi itu tidak melulu fiske gitu. Eh, karena kita juga mengakui ya di paper itu bahwa ada beberapa gejala itu yang tampaknya ini khas gitu dan memang salah satunya itu adalah guyup. Saya pikir gitu ya, Mel. Dan sekali lagi apresiasi, terima kasih banget untuk Melani gitu. Dan ini bisa menjadi undangan untuk nanti memantik diskusi lebih lanjut pada Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang meramaikan angkringan ini. Mekaten, matur nuwun. Matur nuwun Mas atas PR-nya ya. Ya, Oke, matur nuwun. Oke, mungkin itu saja dari sesi Q&A kita hari ini. Ini suaraku double gak ya? Dikit, Oh, dikit, tapi nggak masalah. oke. Kalau begitu kita lanjut saja ke sesi berikutnya yaitu sesi foto bersama ya. Jadi tolong yang bisa on cam, mari kita semua on cam dan kita dokumentasikan acara sore hari ini. Nanti mungkin bisa dibantu ya Mas Ahnaf untuk di screenshotin. Dan audio juga. Oke, aku ababain ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1. Ah, bisa nggak? Nah, 1, 2, 3. Oke, sama sekali lagi ini request dari aku ya. Kita semua cek ya dari CICP. Oke, 1. Sini Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Maaf kalau banyak salah-salah dan kurang. Melani matur nuwun. Terima kasih loh Mbak Mel. Ya, akhirnya sehat loh Amelia aku. matur nuwun. Mbak Wing Bisa ngomong gergesi loh anu tuh tadi. Mbak. Mute, mute. Oh, ya. Ya.